Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Mas Agus ya di seputar finance. Di chapter kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kalau mobil hilang yang masih kredit. Bagaimana kalau mobil hilang? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus datangin ke pihak finance. Ya, kita ke pihak finance, kita minta surat keterangan BPKB bahwa bahwasanya BPKB masih di finance tersebut. Katakanlah itu finance A. Kita datang ke finance A, kita minta surat keterangan BPKB, baru kita laporan polisi. Loh, kok nggak ke kepolisian dulu Mas Agus? Ya nggak bisa. Karena kalau hilang kita ke kepolisian, pihak polisi nggak bakal menerima. Loh, kok bisa nggak menerima? Ya karena kita belum punya BPKB. Karena itu kita harus minta ke pihak finance yang menunjukkan, yang menyatakan bahwasanya BPKB masih di bak finance. Setelah itu kita baru ke kepolisian. Nah, kalau memang hilangnya itu pencurian, nanti kita akan dibuat, semua akan dibuat. Nah, kenapa aku bilang nyarankan kalau mobil hilang itu harus cepat-cepat kita ke finance dan cepat-cepat bikin laporan polisi, itu wajib. Kenapa Mas Agus? Alasannya satu, kalau Anda tidak mengambil tindakan cepat-cepat tersebut, ya, dan akhirnya sampai telat 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, kan tetap disuruh bayar kan angsuran. Biar bagaimanapun, utang adalah hutang. Pihak finance bukan ngutang mobil, enggak, kita statusnya dipinjemin uang. Nah, kalau dipinjemin uang, mau mobilnya hilang atau apa, kan harus kita bayar. Ya, ini salah satu yang harus diketahui teman-teman atau ibu bapak semua. Bahwasanya kalau memang unit hilang dicuri, kan ada asuransi tuh. Ada asuransi. Buat pengurusan asuransi pun, itu dibutuhkan surat laporan polisi. Dan nanti juga akan ada analisa lapangan atau hasil penelitian dari pihak polisi juga. Nah, terus pertanyaannya, apakah mobil yang hilang dalam masa kredit itu bisa diganti mobil baru? Jawabannya tidak, ya, tidak bisa. Walaupun itu diasuransikan, tidak bisa dapat mobil baru. Cuman premi yang udah masuk, ya, itu bisa kita ambil, kita minta. Pengurusannya ya tadi, kalau kasusnya pencurian, ingat ya, kalau kasusnya pencurian itu biasanya 3-6 bulan bisa cair itu. Nah, bagaimana kalau kasusnya itu penggelapan yang kita sengaja atau yang tidak kita sengaja? Penggelapan yang tidak kita sengaja itu contohnya seperti ini, kita butuh duit, kita gadein ke teman, ya, seperti chapter sebelumnya aku pernah bilang, sampai akhirnya digadein lagi dan hilang. Nah, kalau kita gadein kan kita keterima uang nih. Kita terima uang pun udah salah. Kita terima uang, kita nyerahin kunci, kita nyerahin surat-surat kontrak, ya, itu udah penggelapan. Oh, berarti kalau penggelapan nggak bisa dapat asuransi dong? Nggak bisa. Jangankan asuransi, dapat laporan polisi pun susah. Dan nggak mungkin gitu loh. Walaupun bisa, tapi agak susah. Harus dibikin kronologi sedetail mungkin. Karena kita udah terima uang. Beda lagi penggelapan sama seorang rental nih. Kalau penggelapannya rental kan banyak orang yang usaha bisnis rental kan banyak tuh. Nah, itu kan kunci hanya kasih satu, terus hanya SNK. Nah, surat kontraknya kan di rumah semua. Kalau digelapin ya jelas gelapin kan berarti. Tapi kan pihak rental kan belum terima uang, nggak terima uang di sini, ya, dan surat-suratnya masih di rumah. Itulah kenapa kalau kasusnya seperti itu bisa bikin laporan polisi, bisa. Beda cerita kalau kita yang menggadaikan unit terus hilang, kita bikin laporan polisi, nggak bakal bisa. Apalagi angsurannya telat gitu loh. Loh, kenapa Mas Agus kok nggak bisa? Nggak percaya, coba aja. Makanya
jangan sekali-sekali menggadaikan unit yang masih kredit. Nah, itu seputar tentang apa yang harus kita lakukan kalau unit hilang ya. Jadi yang pertama harus ke finance, minta surat keterangan bahwa BKB masih di situ. Yang kedua, kita ke kantor polisi, kita bikin laporan polisi. Agar apa? Agar supaya ada debt collector datang, ke dia minta angsuran. Kita bilang aja, Pak, unitnya hilang, ini loh bukti laporannya, ini loh Pak, saya udah laporan polisi, kan seperti itu. Nah, debt collector akan bilang, loh Pak, Bu, jenengan itu hutangnya, Pak, Anda itu hutangnya uang. Kalau mau beli hilang, urusan Anda. Yang penting angsuran harus dibayar. Betul enggak? Banyak kasus seperti banyak, bukan cuma sedikit tapi banyak gitu loh. Artinya, yaudah, senjata debitur atau konsumen ya ini surat LP ini, surat laporan polisi. Ini difotokopi 10 atau 20 lembar, disimpan di rumah. Begitu ada debt collector tim satu datang, kasih satu. Debt collector datang lagi yang tim lain, kasih satu lembar. Debt collector datang lagi tim lain, kasih satu lembar. Loh, kenapa harus berlembar-lembar ya? Karena pihak finance tetap akan memutuskan debt collector atau internal lainnya yang belum tahu, karena nggak semua internal ngasih laporan, oh unit seperti ini, nggak semuanya gitu loh. Nah, terus istilahnya laporan polisi itu senjata. Nah, terus apa yang terjadi kalau debitur atau konsumen terlalu lama untuk mengurusi unit yang hilang? Resikonya satu, angsuran kan berjalan nih tiap bulan, bulan 1, bulan 2, bulan ketiga, bulan keempat kan gitu. Sedangkan hilangnya udah bulan 1 misalkan. Ternyata dia baru takut di bulan keempat. Ya, pihak finance akhirnya baru tahu nih kalau mau beli hilang. Nah, kira-kira bisa nggak ini bikin laporan? Nggak bisa. Ya, kecuali 4 angsuran ini yang dibayar. Kayak kalau angsurannya 4 juta kali 4 kan udah 16 juta. Sayang nggak 16 juta? Sayang, 16 juta itu banyak. Makanya itulah kenapa kita harus cepat-cepat ke finance atau ke kantor polisi cepat-cepat ya, supaya untuk mengatasi itu. Sekian dari saya. Kalau memang ini bermanfaat, mohon like, subscribe-nya biar di next video Anda bisa melihat pengetahuan-pengetahuan atau pengalaman yang mungkin terjadi di sekeliling kita. Salam dari saya di seputar finance.